Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Kak Cindy dari kelas Tadris Matematika 6E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulung Agung. Pada hari ini kita akan membahas mengenai dua jenis pada perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan kakak ingatkan untuk kalian semua jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah kakak sediakan. Jadi nanti kita akan membahas mengenai apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai, serta bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan tersebut. Jadi nanti setelah pembelajaran pada hari ini, adik-adikku semua sudah dapat mengerti apa sih perbandingan senilai, apa sih perbandingan berbalik nilai, serta kalau ada latihan soal yang berkaitan dengan latihan perbandingan atau tentang materi perbandingan, maka adik-adikku semua sudah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena untuk menyelesaikan permasalahan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai ini berbeda cara pengerjaannya. Sebelum masuk ke materi, di sini kakak sudah memberikan dua contoh ilustrasi yang berkaitan tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ilustrasi yang pertama yaitu Adi membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian Adi membeli 5 buku yang sama dengan harga 12.500. Pada contoh ilustrasi yang kedua, seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak menjual beberapa kambingnya sehingga tersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makan akan habis dalam waktu 18 hari. Dari dua contoh ilustrasi yang sudah kakak sebutkan tadi, apa sih kaitannya dengan materi perbandingan? Pada contoh ilustrasi yang pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Adi, maka semakin banyak pula uang yang harus dibayarkan oleh Adi. Perbandingan seperti ini disebut sebagai perbandingan senilai. Pada contoh atau pada ilustrasi yang kedua, yaitu semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki oleh peternak, maka semakin lama persediaan makanan akan habis. Contoh kasus seperti ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua akan membesar atau mengecil. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, anggap saja kita membandingkan antara A dan B. Kalau A-nya tambah banyak, maka B-nya juga tambah banyak. Kalau A-nya tambah sedikit, maka B-nya tambah sedikit. Jadi A dan B-nya harus sama, entah sama banyak ataupun sama kecil. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika salah satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil. Begitu juga sebaliknya. Pada perbandingan berbalik nilai, ketika kita membandingkan dua besaran, anggap saja A dan B yang akan kita bandingkan. Kalau A-nya tambah banyak, maka B-nya tambah sedikit. Kalau A-nya tambah sedikit, B-nya justru tambah banyak. Maka hal ini dinamakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi, bagaimana Kak cara mengerjakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai?
Dalam perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dalam pengerjaannya memiliki cara yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Jika sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 24 km, maka berapa jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut jika menghabiskan 45 liter bensin? Contoh soal ini termasuk ke dalam contoh perbandingan senilai. Loh Kak, kenapa kok masuk ke dalam contoh perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin yang dibutuhkan oleh mobil, maka semakin jauh pula jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat membuat tabel terlebih dahulu. Tujuan dari membuat tabel ini yaitu untuk mempermudah kalian dalam menghitung. Di sini sudah diketahui jika sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 24 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut jika menghabiskan 45 liter bensin? Jadi di sini sudah diketahui bahwa jika 3 liter bensin, maka jaraknya sejauh 24 km. Jika bensinnya 45 liter, jaraknya berapa? Di sini yang ditanyakan adalah jaraknya jika mobil tersebut menghabiskan 45 liter bensin. Jadi kita bisa masukkan di tabel. Di sini ada kolom bensin dan kolom jarak. Pada perbandingan senilai, semakin banyak bensin, maka jarak yang dapat ditempuh juga semakin jauh. Jadi yang sudah kita diketahui kita masukkan 3 liter bensin, terus jaraknya 24 km. Jika 45 liter bensin, jaraknya adalah, karena jaraknya belum diketahui atau ditanyakan, jadi kita tulis X. Jadi tinggal kita susun 3 per 45 sama dengan 24 per X. Jadi tinggal kita kalikan menggunakan perkalian silang. 3 dikalikan dengan X, 45 dikalikan dengan 24. Jadi 3 dikali X sama dengan 3X. Terus 45 kita kalikan dengan 24. Untuk mengetahui X, jadi 45 dikali 24 kemudian kita bagi dengan 3 sehingga dapat diketahui X-nya adalah 360. Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut yaitu sejauh 360 km. Agar kalian lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Jika 10 gram kuning telur ayam mengandung 2000 mg kolesterol, maka tentukan berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur. Di sini kita sudah memiliki 2 buah tabel. Tabel yang pertama kita tulis sebagai kuning telur dan tabel yang kedua kita tulis sebagai kolesterol. Mengapa dinamakan perbandingan senilai? Karena semakin banyak kuning telur, maka otomatis akan semakin banyak juga kolesterol yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu dinamakan sebagai perbandingan senilai. Jika diketahui 10 gram kuning telur mengandung 2000 mg kolesterol, maka tentukan berapa kolesterol yang terkandung di dalam 150 gram. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada tabel di sini. Setelah selesai kita susun tabelnya, tinggal kita membuat persamaannya. 10 per 150 sama dengan 2000 dibagi dengan X atau yang ditanyakan. Seperti sebelumnya, kita tinggal menggunakan perkalian silang untuk menyelesaikan permasalahan ini. 10 kita kalikan dengan X, kemudian 150 kita kalikan 2000. Sehingga 10X sama dengan 150 dikali 2000.
X sama dengan 150 dikali 2000 dibagi 10, sehingga dapat diketahui bahwa X adalah 30.000. Jadi, kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur adalah 30.000 mg. Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Jika Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolahnya dengan kecepatan 20 km per jam, maka berapa kecepatan yang diperlukan Bondan agar Bondan dapat sampai ke sekolah dalam waktu 20 menit? Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini kakak sudah membuat tabel untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, dan kakak sudah isi dengan dua hal, yaitu waktu dan kecepatan. Mengapa perbandingan ini dinamakan perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lama waktunya, artinya kecepatannya pun semakin lambat, ataupun sebaliknya. Jika kecepatannya ditambah atau dipercepat, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Di sini sudah diketahui kalau waktunya 15 menit, maka kecepatannya 20 km per jam. Kalau waktunya 20 menit, berarti berapa kecepatan yang diperlukan? Karena di sini tabelnya sudah selesai kita isi dengan apa yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk selanjutnya tinggal kita buat persamaannya. Di dalam membuat persamaan pada perbandingan berbalik nilai ini sedikit berbeda dengan perbandingan senilai. Karena namanya perbandingan berbalik nilai, jadi ada yang kita balik. Yang kita balik yaitu yang kecepatan. Yang belakang yang kita balik. Untuk yang depan, untuk waktunya tetap 15/20, tetapi untuk penulisan yang kecepatan kita balik menjadi X/20. Kalau pada perbandingan senilai kita tuliskan 20/X, sedangkan pada perbandingan berbalik nilai kita balik menjadi X/20. Setelah persamaannya sudah selesai kita buat, selanjutnya tinggal kita menghitungnya tetap menggunakan perkalian silang. 20 kita kalikan dengan X, dan 15 kita kalikan dengan 20, sehingga hasilnya adalah 20X sama dengan 15 dikali 20. X sama dengan 15 dikali 20 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah X sama dengan 15. Jadi, kecepatan yang diperlukan Bondan agar dapat sampai ke sekolah dalam waktu 20 menit adalah 15 km per jam. Untuk contoh soal yang kedua yaitu seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing. Makanan ini akan habis dalam waktu 14 hari. Jika peternak menambahkan 10 ekor kambing, maka persediaan makanan ini akan habis dalam waktu berapa hari? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah kambing dan berapa hari persediaan makanan akan habis, maka pada tabel yang pertama kita tuliskan keterangannya sebagai kambing. Pada tabel yang kedua, kita tuliskan keterangannya sebagai hari. Kalau kambingnya berjumlah 60 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 14 hari. Jika peternak menambahkan 10 ekor kambing, jadi menambahkan, maka jumlah kambing saat ini adalah 70 ekor. Kalau kambingnya sudah diketahui 70 ekor, maka yang ditanyakan adalah berapa hari persediaan makanan akan habis. Selanjutnya kita buat persamaannya. 60/70 sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka dibalik yang belakang. Kalau pada perbandingan senilai, kita tuliskan 14/X, sedangkan pada perbandingan berbalik nilai, kita balik menjadi X/14. Seperti sebelumnya, kita gunakan perkalian silang, yaitu 70 kita kalikan dengan X, dan 14 kita kalikan dengan 60.
sehingga 70x sama dengan 14 kali 60. Untuk mencari X, jadi 14 kita kalikan dengan 60, kemudian kita bagi 70, sehingga diketahui X-nya adalah 12. Jadi, jika jumlah kambing ditambah 10 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 12 hari. Jadi itu tadi yang sudah kakak sampaikan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Agar adik-adik semua lebih memahami materi kali ini, maka di sini kakak sudah mempunyai 2 latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah sebagai evaluasi apakah adik-adikku semua hari ini mengerti apa yang sudah kakak jelaskan atau belum. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kakak. Dari pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika salah satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua akan membesar atau mengecil. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang satu akan mengecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu tadi yang dapat kakak sampaikan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kakak ingatkan untuk kalian semua, untuk adik-adikku semua, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap dipatuhi protokol kesehatannya karena situasinya dalam keadaan seperti ini. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tetap belajar walaupun di rumah. Terus semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.